Aduh, nih aku juga seneng nih Mas Irwan karena ada teman-teman OKB ini di hari kejepit nasional ini nih antusiasnya lumayan loh. Dan terima kasih juga buat Keren. waktunya nih Mas Irwan nih. Sama-sama, Mbak. Nah, teman-teman OKB berhubung sebentar lagi pas apa Hari Pasar Modal Indonesia tanggal 3 Juni ya Mas Irwan ya. Ya kan ya tanggal 3 Juni ya bener ya Hari Pasar Modal Indonesia. Nah saya kaya tuh mau traktir ilmu tentang pasar modal nih. Nah yang sedang berkembang pesat ini sekarang kan adalah pasar modal syariah, cie. Yang naik tumbuhannya melampaui pasar modal konvensional. Nah, buat teman-teman OKB, jadi kita di sini Mas Irwan kalau manggil teman-teman semua di sini OKB, orang kaya bener. Woi, luar Jadi kita mau jadi biasa. kaya dengan cara yang benar, cie. Bukan kayak Nah, baru ya, tapi kayak benar ya. kaya benar dong, kaya benar. Kita harus orang kaya baru belum tentu benar. Betul, betul, betul. Ya kan gitu. Jadi kita mau apa teman-teman sini kita bersama-sama mau jadi kaya. Kaya itu macam-macam ya, kayak ilmu, kayak rezeki, kayak apa materi ya kan. Tapi dengan cara Kayak yang benar amal. gitu. Kayak amal, betul sekali gitu. Nah, teman-teman OKB nih kita udah mengundang nih pakarnya di sini adalah Mas Irwan Abdallah. Beliau ini adalah Kepala Divisi Pasar Modal Syariah Bursa Efek Indonesia. Selamat malam, Mas Irwan. Malam, Mbak. Kita panggilnya Mas aja ya. Kalau Pak nanti Iya kayaknya tua dong. banget ya kan. Soalnya di sini Iya, kita masih orang pada kita muda-muda. betul, kita masih milenial. Betul, betul sekali. Dan ini memang semua teman-teman OKB ini kita semua seumuran. Selevel lah sama Mas Irwan juga. Nah, Mas Irwan ini ya diam-diam menghanyutkan loh nih teman-teman OKB. Tampaknya aja humoris, tapi di balik itu dia tuh bener-bener sosok yang sangat produktif. Jadi Mas Irwan ini 2 kali dapat penghargaan internasional, bener nggak nih? Ya, begitulah kira-kira. Iya kan, dari Cambridge Islamic Finance Leadership Award dan Upcoming Personality in Global Islamic Finance dari GIFA, bener ya? Hebat banget sih ya, Masya Allah. Nah, udah gitu, orangnya tuh nggak diam-diam menghanyutkan, susah diem malah. Jadi, iya kan ya? Buktinya aktif mensosialisasikan tentang pasar modal, sehingga pada zaman beliau ini, yang namanya industri pasar modal syariah itu berkembang pesat gitu loh. Dan beliau ini juga aktif di Dewan Syariah Nasional MUI, serta sebagai Ketua Bidang di Masyarakat Ekonomi Syariah. Betul, Mas Irwan? Wakil, Oh, kalau di wakil, mes. wakil, Iya, wakil di MES. betul. Oke, oke. Nah, Mas Irwan ini Nanti juga seneng. saya dimarahin Bu Fadila. Oh iya, aduh Bu, sungkem Bu, sungkem, sungkem, sungkem. Nah, beliau ini tuh juga senang berbagi ilmu nih, teman-teman OKB. Beliau ini sudah mengeluarkan 2 buku ya tentang pasar modal syariah. Judulnya Pasar Modal Syariah dan Kaya Harta Kaya Amal. Betul ya, Mas Irwan ya? Betul. Ya, jadi Nih dua kayak di buku ini belakang nih. akan Nih buku ini nih. iya, woi, seperti ini ya. Eh, Nanti akan dibagikan kepada teman-teman yang memberikan pertanyaan terbaik dan aku juga sudah kumpulin nih pertanyaannya nih. Ada yang udah duluan nih, Mas Irwan nih, gitu. Nah, itu kita traktirnya ya untuk malam ini ya. Karena kita menjelang tanggal 3 Juni, Hari Pasar Modal Indonesia, ya makanya kita bagi-bagi ilmu, traktir ilmu tentang pasar modal syariah. Nah, sekali lagi terima kasih atas waktunya Mas Irwan. Kita Sama-sama, ngobrol Mbak. santai ya malam ini ya. Iya dong. Ngobrol santai supaya ilmunya lebih mudah diserap sama teman-teman gitu. Kalau serius-serius nanti aduh kayak sekolah aja ya. Udah malam libur, serius lagi kan? Betul, betul, betul sekali. Nah, ini nih, Mas Irwan, boleh nggak sih ceritain milestone pasar modal syariah Indonesia tuh, kayak misalnya dia tonggak, sebenarnya tuh awalnya tuh dari tahun berapa sih? Ada yang bilang tahun 97, tapi kok baru berkembangnya di atas tahun 2000-an. Itu kayak apa tuh, Mas Irwan? Baik, teman-teman OKB, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau bicara tentang pasar modal syariah di Indonesia, kami membaginya ada dua Oke, perkembangan. oke. Pertama sebagai tahun
pendirian, yaitu Oke. tahun 97. 97 itu kenapa tahun 97? Karena pada saat itulah pertama kali ada produk reksadana syariah di Indonesia. Oke, tahun 97. Gitu. Oke. Jadi milestone-nya adalah tahun 97. Dan ini Oke. sebenarnya tidak terlalu beda jauh dengan negara lain. Iya. Gitu, kalau kita bicara produk itu. Nah, Iya. dari sejak 97 itu sebenarnya kita sudah banyak milestone lain. 97 Iya. reksadana syariah pertama, Iya. 2000 indeks syariah pertama JII waktu Iya. itu. Ya, Kemudian 2006-2007 itu peraturan OJK. Waktu itu masih Bapepam pertama tentang pasar modal syariah. Kalau Oke. sukuk dari 2002 sudah ada sukuk pertama gitu ya. oke. Nah, jadi sebenarnya sudah lengkap. Sudah lengkap. Oke. Nah, tetapi Oke. kan kita tahu semua lah. Dari 97 Oke. sampai tahun 2010-an itu hampir market itu nggak tahu ada pasar modal syariah. Oke. Gitu kan. Kita tidur Iya. nyenyak. Terlalu Oke. nyenyak gitu ya. Sehingga perlu Iya. dibangunkan. Nah, Tidak ada akhirnya sosialisasi mungkin ya? ada, tapi terbatas. Oke. Oke. Gitu, Oke. terbatas, nggak masif lah. Nah, Oke. kemudian 2010 akhir, nah kita mencoba merumuskan beberapa hal untuk membangkitkan kembali pasar modal syariah. 2010 akhir tuh. Waktu itu Iya. bekerja sama dengan MES loh, Pak. Jadi Oke. masyarakat ekonomi syariah itu dari awal kebangkitan pasar modal syariah di Indonesia sudah terlibat aktif. Wow. Oke. Gitu, dari 2010 akhir. Kita Iya. bikin pilot project sama MES, kemudian 2011 baru kita mengeluarkan 3 milestone sekaligus untuk membangunkan pasar modal syariah, membangkitkan pasar modal syariah. Ya. Sejak saat itu, udah kita terus berinovasi, terus milestone baru ada terus. Jadi 2011 kita bikin ISSI, Indeks Saham Syariah Indonesia. Iya. Kemudian di tahun yang sama kita minta fatwa tentang transaksi saham syariah di Bursa Efek Indonesia yang sesuai syariah ke DSN MUI. Di tahun yang sama kita bikin sebuah sistem satu-satunya di dunia sampai saat ini, yaitu syariah online trading system, alat bantu untuk investor, membantu bertransaksi. Nah, sejak saat itu akhirnya berkembang. Karena semua orang tahu, oh ternyata saham banyak, oh ada toolsnya, oh ternyata halal gitu, bisa halal nih transaksi gitu kan. Akhirnya terus sejak saat itu kita berinovasi karena perangkatnya setelah kita cek lagi, oh masyarakat itu minta agar banknya syariah juga dong. Akhirnya 2013 ada RDN syariah pertama. Di saat yang bersamaan ada emiten syariah pertama. Kemudian inovasi semua tuh, lagi 2011 ya? 2013 itu. Kalau ini, kalau emiten sama bank RDN syariah, betul. 2013. Nah, kemudian masyarakat itu waktu itu lagi tren filantropi. Ya, kita juga masuk dong. Filantropi kita gandeng ke pasar modal. Maka 2017 kita bikin zakat saham. 2019 kita bikin wakaf saham. Gitu. Jadi sejak 2011 itu kita bikin inovasi-inovasi, kemudian sosialisasi edukasi masif, menggandeng komunitas, startnya dari MES komunitasnya, kemudian ke FOSE, ke komunitas investor, ke banyak komunitas. Akhirnya seperti saat ini, gitu perkembangannya. Wow. Kalau boleh disebutkan itu sekarang jumlah pertumbuhannya dari tahun 2010 ke dari 2011 ke sekarang itu ada berapa persen tuh pertumbuhan jumlah investor? Jadi gini, puluhan ribu persen. Wow. 2011 itu kan kita pertama kali bikin sistem. Sehingga kredit itu September 2011, SOPS. Akhirnya Desember 2011 ke Ditek pertama kali ada investor syariah, itu jumlahnya 500 orang. 2011 hanya 500 orang? 500 orang. Waktu itu. Wow. Nah, per posisi bulan kemarin itu udah hampir 100.000, 90 sekian, 97.000 sekian. Per bulan per kemarin ya? 100.000 lebih ya? Hampir, enggak, belum lebih. Mudah-mudahan tahun ini lewat 100.000. Bulan kemarin itu hampir 100.000, sekitar 97.000 sekian lah.
Masya gitu. Allah, bagus banget, bagus banget. Wow, ini jadi Makanya semua tahun ini kita merayakan untuk mengapresiasi semua stakeholders yang support. Maka kita awal tahun ini kan kita membuat sebuah rangkaian acara yang kita sebut ya. 10 tahun kebangkitan pasar modal syariah. Gitu Oke. ceritanya, Mbak. Oke, wow, super banget ya, perkembangannya sangat pesat dan benar-benar melampaui pasar modal konvensional kita ya, Mas Irwan ya. Secara growth waktu itu yes, betul. Betul Kalau kan? numbers Iya. kita masih kecil, kalau jumlah masih kecil. Oh iya, tapi Kalau kita pertumbuhannya itu yang kita betul lihat itu. pertumbuhan, betul. Kalau bisnis Iya kan kan bicara ya? growth, betul. Betul. Nah, ini udah pertumbuhannya sangat pesat begini, bener nggak sih pasar modal syariah itu sifatnya inklusif gitu? Apakah masih eksklusif gitu, Mas Irwan? Menurut Mas Irwan Nah, gimana? itu salah satu kunci sebenarnya. Jadi Mm-mm. salah satu yang kita temukan, karena kan kita by riset ya, 2010 akhir kita Mm-mm. lakukan riset, salah satu yang kita identifikasi itu terjadi eksklusifnya pasar modal syariah. Gitu. Hmm. Akhirnya kita, ini nggak bisa begitu. Sehingga kita langsung kerjasama dengan MES, dan MES itu waktu itu ada satu menarik di sebuah komunitas di Kalimantan. Pesertanya itu adalah kita buka sampai apa tuh namanya? Kalau suster-suster itu jadi Mm-mm. peserta. Jadi ikut kelas kalau pasar modal Ah, syariah. biarawati, Gitu. biarawati. Biarawati itu ikut Iya. gitu. Dan karena Wow, kita buka, amazing. karena kita tahu Mm-mm. bahwa ini ada salah satu konsep yang salah. Karena kita bicara Oke. sebuah bisnis gitu kan. Mm-mm. Sebuah Mm-mm. Mm-mm. bisnis yang ini ternyata diakui di dunia Mm-mm. gitu Mm-mm. kan. Kan kita tahu Mm-mm. sendiri salah satu negara yang menjadi rujukan Mm-mm. keilmuan. Kan Mm-mm. lucu. Iya, betul, betul, Islamic betul. finance berkembang di mana? Di Inggris gitu. Iya, betul. Ya Dan kan? Amerika ya, betul, betul, Iya, betul, betul. awalnya di Amerika. Reksadana syariah pertama Iya, itu di Amerika gitu. betul di Amerika, betul. Jadi kita ubah model ya sehingga kita sekarang itu inklusif. Oke. Fakta yang paling menarik tentang inklusivitas bahwa pasar modal syariah itu adalah justru yang banyak mengembangkan sistem itu adalah non-muslim. Masya Allah, seneng banget Gitu. dengernya. Jadi artinya bahwa ini bukan tentang agama, ini tentang Iya, bisnis betul. yang bikin Betul. tenang gitu. Betul, betul. Gitu. Karena mengusung prinsip keadilan ya kalau saya Betul. baca-baca ya Mas Irwan ya Mm-mm. di syariah apa namanya investment ini ya di keuangan syariah. Nah, kadang-kadang nih ada juga nih tapi ya kita ngomong tadi kan berarti inklusif ya. Kadang-kadang ada juga teman-teman ya yang masih punya pikiran, aduh investasi itu tuh judi, investasi itu riba nggak sih gitu, saham tuh riba nggak sih gitu. Ini kalau kita ngomong ada teman-teman yang masih takut-takut gitu kan dengan kata-kata bank kan kadang-kadang sekarang kita dengar ada kata-kata riba dan segala macam itu kan. Nah kita nanti juga mesti terangkan seperti apa itu dan sebaiknya kita jawab apa ya Pak ya kalau misalnya nanti Mas kalau ada yang nanya lo kok di pasar modal tuh kan ada ribanya nggak sih Prit gitu. Nah kita tuh kata-kata pamungkas untuk menenangkan hati teman-teman yang masih ragu tuh seperti apa ya Mas Irwan ya? Jadi sebenarnya gini, kesalahan orang menganggap investasi di pasar modal syariah itu adalah judi karena selama ini di otak kita nih, nah ini kan Mbak Prita udah lama juga kan di pasar modal, itu selalu didengung-dengung main saham. Itu sebenarnya problem. Iya, main. Main, bukan karena invest. kalau main itu identik dengan judi gitu kan. Betul. Main kelereng itu kan kita judi. Gitu kan. Iya. Main kartu gambar itu semua, main kartu gitu. Nah, itu yang kita luruskan. Kenapa? Bahwa investasi itu bukan main gitu. Tetapi investasi itu adalah investasi. Transaksinya apa? Bukan judi, tapi jual beli. Kan clear sebenarnya jelas. Bahwa yang namanya transaksi jual beli itu jelas bukan judi. Bahwa pasar modal syariah itu seperti pasar tradisional. Transaksinya persis seperti pasar tradisional kan? Kan nggak mungkin kalau pasar modal itu judi, berarti pasar tradisional juga judi. Iya, betul. Ada sebagian masyarakat yang berspekulasi, ya itu bukan berarti semuanya salah kan? Gitu. Iya, betul. Namanya juga manusia kan, gayanya ya masing-masing. Tetapi secara konsep, pasar modal itu bukan judi. Itu yang kita luruskan dengan MES di awal. Gitu.
Kalau Nah, sekarang nih sih enak. teman-teman. Iya, kalau Mm-mm. sekarang enak Mbak Fitra. Sudah Mm-mm. ada apa? Sudah ada fatwanya sekarang. Jadi tenang. Ke zaman dulu Mm-mm. nggak ada fatwa. Belepotan Dan ngejelasinnya. betul. Dan sekarang ini ada lembaga DSN MUI itu ya, Mas Irwan ya. Betul, betul. Jadi teman-teman jangan khawatir, jangan dan apa namanya ini kan semuanya kayak apa namanya ijtihad ya dari Mas Irwan ya sebagai apa sumber hukum bagaimana kita dalam berektarasi nanti di apa di pasar modal syariah ini gitu loh. Nah, apa namanya supaya lebih banyak lagi nih teman-teman yang mau apa yang mau berinvestasikan duitnya di apa menanamkan modalnya di pasar modal syariah. Sebenarnya instrumen investasi di pasar modal syariah tuh apa aja sih, Mas Irwan gitu? Nah, sebenarnya bukan hanya saham. Itu Iya, karena trennya orang kan, kenapa sih saham sangat populer gitu di pasar modal iya syariah? betul. Iya. Karena investornya 90% lebih itu adalah anak muda. Oke, Darah 90%. mudanya lebih. Iya. Oh, Darah mudanya itu kan luar oke. biasa. Padahal di Ya. luar itu ada yang namanya sukuk. Oke. Ya kita Oke. anggaplah OKB ini adalah apa retail gitu ya. Teman-teman Iya, OKB ini betul. retail, maka sukuknya adalah Betul. sukuk retail. Tenang, Oke. sukuk retail itu mulai dari 1 juta sampai 3 miliar. Oke. Terserah kemampuannya di Oke. mana, sukuk retail. Oke. Yang kedua ada reksadana syariah. Oke. Gitu. Nah, yang Oke. keempat, ada yang namanya ETF syariah. Jadi ada 4 produk investasi syariah yang sudah Oke. bisa dijadikan sebagai objek investasi di pasar modal syariah Indonesia. Saham Nah, syariah, jadi saham syariah, sukuk retail, reksadana betul. syariah, dan ETF syariah. Silahkan pilih Wow. sesuai dengan gaya dan Karakter apa ya. namanya karakter masing-masing. Jadi kalau misalnya yang buat teman-teman nanti kita akan ada sesi lagi nih teman-teman OKB ya. Dari 4 ini kalian itu termasuk yang mana. Jadi nanti supaya nggak salah pilih dan teman-teman juga sering-sering untuk mempergunakan platform-platform ini tidak hanya untuk ajang pamer harta ya Mas Irwan, tapi juga menggali yang kita lagi dengar kan lagi santer nih kata lagi pamer harta. Mendingan sekali-sekali ini coba platform ini dijadikan pamer investasi, boleh dong ya. Jadi Betul. untuk apa sebenarnya memberikan inspirasi kepada teman-teman. Ayo nih baru beli reksadana ini, ayo pamer di sosial media gitu kali ya. Postingnya kan ya Mas Irwan saya ya. punya saya punya mahasiswa yang selalu begitu, yang dia jadikan sebagai olok-olok sebenarnya ke teman-temannya. Iya, Itu iya. adalah setiap dia dapat undangan rapat umum pemegang saham, upload dong di sosmed dia. Sorry ya, gue diundang rapat umum Wah, pemegang saham nih. Wah, bagus gitu. banget. Terus setiap dia dapat dividen, dia upload juga. Sorry ya, gue dapat uang jajan nih, tapi nilainya ditutup gitu. Tapi dia dapat uang jajan nih Oh, dari Telkom, dapat uang jajan nih gitu. Kan aduh keren gitu. tuh. Nah, buat teman-teman OKB itu juga perlu dicontoh tuh ya, apa namanya, kita nanti sharing-sharingnya nggak hanya unek-unek, ya kan, atau baper-baper, tapi kita investasi, ya kan, baru beli saham, baru dapat apa namanya keuntungan, ya kan, kita bisa share ya, biar nanti teman-teman juga terinspirasi untuk bisa mengikuti jejak kita ya, Mas Ivan ya. Nah, kalau apa namanya, bagaimana sih Mas Irwan pertumbuhan produk pasar modal syariah, misalnya pertumbuhan dari apa di saham syariah sendiri atau di reksadana syariah sendiri, kira-kira seperti Yang apa bisa menarik cerita gini, nggak? jadi kalau reksadana syariah itu kalau kita lihat historical, Mm-mm, itu mm-mm, bertumbuh signifikan itu sejak mm-mm. 2011. Kenapa? Oke, Karena sejak 2011 itu masyarakat, orang pasar, pelaku, mm-mm. stakeholders itu paham. Ternyata saham syariah itu lebih dari lebih dari 50% di pasar modal syariah di pasar modal Mm, Indonesia. mm, mm, Oh, ternyata mm, pilihannya mm, banyak, bukan hanya mm, 30 JI. Akhirnya berkembang mm, signifikan reksadana syariah. Dan reksadana mm. syariah itu luar biasa kinerjanya ketika kemarin tahun 2020 sampai 3 bulan terakhir 2021. Waktu kami riset, itu Iya, ada sebuah fakta menarik. Jadi iya. 2020 reksadana konvensional itu tumbuh negatif.
Oke. Reksadana syariah positif tumbuhnya sampai 3 bulan terakhir. Wow. Baik dari Wow. sisi NAB gitu maupun dari sisi numbers. Kan keren. Wow. Gitu. Sukuk retail. Nah, ini yang menarik lagi, sukuk retail. Sukuk Iya. retail itu selalu terjadi peningkatan investor baru. Jadi kan si pemerintah itu, DJPPR, Kemenq, Iya. itu selalu bikin statistik setiap penerbitan. Iya. Nah, itu ada Iya. selalu data baru bahwa setiap penerbitan sukuk retail itu ada selalu ada di atas 30% investor baru. Jadi ada terus investor baru. Dan di atas 30% pembeli sukuk retail itu adalah milenial. 30%. Di atas 30%, keren nggak? Gitu. Keren. Jadi menarik. Berarti Dan si iya. ininya juga semakin mengecil. Si numbers-nya kan sebenarnya orangnya jadi 1 sampai 3 miliar, 1 juta sampai 3 miliar. Kalau semakin kecil jumlah rata-rata pembelian nilainya itu kan semakin retail, semakin merata kan. Betul. Nah, setiap penerbitan sukuk retail itu mengecil terus. Jadi sekarang itu tren anak muda jadi investor di Indonesia itu luar biasa. Barusan aku ngobrol tadi sama teman aku, dia bilang, tahu nggak sih, aku tuh punya anaknya sekolah di luar negeri. Lately tuh sering minta uang jajan, uangnya habis. Kamu beli apa? Beli saham. Aduh, seneng banget ya. Emang Anak begitu. Kuliahan, merantau, belinya beli saham. Sekarang. Betul. Trennya. Karena murah, Mbak, sekarang, Mbak. Betul ya. Gitu. Untuk saham syariah, modal 100.000 udah bisa beli saham. Modal 100.000 sudah bisa beli saham. Sudah bisa punya perusahaan kan? Apalagi reksadana syariah kan? 10.000 sekarang sudah banyak. Iya. Jadi kebangetan banget ya kalau sampai uang jajannya itu nggak dibeliin sama produk-produk investasi yang menarik seperti ini ya. Sedangkan kalau kita investasi kan sebenarnya kan tujuannya untuk kita juga ya Mas Irwan ya, ke depannya kan keuntungan kita juga ya. Waduh, nah ini juga ada yang nanya nih, ini ada yang nanya ke sini nih. Nah, prospeknya pasar modal syariah tuh sama potensinya kayak apa sih Mas Irwan gitu? Kalau nanya ke saya tentang itu, saya bilang prospeknya adalah selalu signifikan dan kita bicara tentang masa depan pasar modal di dunia itu adalah pasar modal syariah. Iya. Saya mah selalu optimis, Mbak. Gitu. Kenapa? Sekarang kita lihat aja. Ketika krisis terjadi, awal 2020 di semua negara, apa yang pertama kali di stop di pasar modal? Short selling. Padahal syariah kan udah haram. Iya. Yang kedua, margin trading. Oke. Di syariah kan margin trading haram. Iya. Jadi kalau lagi krisis orang baru sadar, oh iya kita harus beriman kan gitu. Betul. Kayak manusia lah. Kalau kita lagi kena musibah baru ingat Tuhan gitu kan. Betul. Nah itu. Betul. Jadi selalu saya bilang bahwa pasar modal syariah itu adalah prospek masa depan. Karena kita bicara sebuah market, sebuah produk di dalamnya pilihan produknya banyak yang menenangkan. Gitu. Jadi yang kita paling penting itu yang aman. menenangkan ya. Betul. Kita nggak bicara aman tidak aman. Investasi itu mau syariah atau tidak ada resiko rugi. Betul. Itu ada kaidah fikihnya. Itu nggak ada apa? Kalau kata anak sekarang no debat gitu kan. Di syariah pun ada konsekuensi rugi dari sebuah investasi. Itu menurut saya. Oke. Tapi menenangkan. Kenapa menenangkan? Karena hal-hal yang bikin tidak tenang haram. Margin kan bikin tidak tenang. Waduh, gue punya utang nanti kan gitu. Udah gitu dananya dari pinjol lagi. Ya iya, itu kan lebih parah lagi gitu kan. Iya, betul. Itu Mbak. Oke. Nah, ini ada satu nih pertanyaan nih dari Mbak Marina WPS. Ya, Assalamualaikum Mbak. Dia Mbaknya tanya nih, saya belum begitu paham mengenai konsep imbal hasil. Bagaimana perhitungan keuntungan untuk prosentasi profit buat investor? Jadi, ini kesalahan sebenarnya gini. Ini kesalahan yang sangat basic. Kalau dengar syariah, orang taunya bagi hasil. No. Bagi hasil itu jika kita kerjasama. Kalau bisnis kita kerjasama, Mbak,
maka hasilnya adalah bagi hasil. Tapi kalau transaksinya jual beli, ya bukan bagi hasil, keuntungan. Nah, bicara saham, dua-duanya dapat. Kerennya itu. Kalau misalnya Mbak siapa namanya ini? Mbak Marina, Marina. Mbak Marina nih, OKB Marina, jual beli saham, maka kalau jual untung, itu bukan bagi hasil. Tapi itu cuan. Gitu. Cuan ya? Itu cuan, udah. Yang halal loh ya? Betul, karena transaksinya jual beli, tapi objeknya saham syariah. Tetapi kalau kita dapat dividen dari emiten yang kita punya, nah itu baru bagi hasil. Jadi benar-benar dapat dua-duanya. Iya. Jadi dividen itu adalah bagi hasil. Kalau bahasa fikihnya itu adalah nisbah. Kenapa kalau dividen bagi hasil, sementara kalau transaksi jual beli capital gain itu adalah cuan atau untung? Karena beda transaksi. Kalau jual beli dagang kan. Kalau bahasa fikihnya namanya bai'al musawamah. Wah, biar saya oh iya benar nih ketua pasar modal syariah gitu. Masya Allah. Pakai istilah fikih dikit. Masya Allah. Aduh seneng banget ini, aku juga dapat ilmu loh ini Mas Irwan, ya Allah. Gitu. Nih. Jadi kalau capital gain itu bukan bagi hasil. Jadi jangan salah konsep. Semua transaksi jual beli, maka yang diperoleh keuntungannya bukan bagi hasil. Tetapi kalau kita dividen itu bagi hasil. Kalau bahasa fikihnya gitu. Oke. Nah, nanti Mbak Marina konsep ya. Betul. Mbak Marina nanti kita nanti mungkin akan ngomong tentang perbankan syariah tapi bukan di sini karena ini kita konsepnya investasi ya Mas Irwan ya. Karena beda betul. Antar ada asuransi syariah itu beda pahamnya, perbankan syariah itu juga beda dan investasi syariah itu juga beda. Jadi tiga kategori itu menggunakan konsep syariah yang berbeda-beda. Nah, untuk di pasar modal itu adalah sifatnya jual beli putus ya Mas Irwan ya. Betul. Oke. Untuk saham ya beda-beda. Tadi Mbak Marina saya anggap Mbak Marina nanya tentang saham. Betul. Gitu. Kalau di reksadana syariah juga bukan bagi hasil. Itu nama bahasa fikihnya ujroh. Gitu. Kita dapat keuntungan. Bahasanya fee lah, keuntungan. Imbal hasil, imbalan gitu. Jadi tapi itu bukan bagi hasil. Suku retail bukan bagi hasil, imbal hasil juga. Atau bahasa gampangnya mah cuan, udahlah selesai. Sama betul. Kok. Gitu. Betul. Cuan yang halal, betul ya Mas Irwan ya? Betul. Nah, ini pokoknya cuan yang menenangkan hati dan bikin nyaman, Masya Allah. Mudah-mudahan OKB Marina ini ya jawabannya bisa mencakup semuanya ya dan bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang bisa merisaukan hati ya Mas Irwan ya. Nah, ini ada juga nih Mas Irwan, kriteria saham syariah itu apa aja sih? Jadi gini, kriteria saham syariah itu kalau kita ringkas gitu ya, kita bicara tentang bisnis dan kinerja keuangan. Bisnis pasti patokannya adalah halal atau haram. Kinerja keuangan dibagi dua. Kinerja dari sisi sumber pendanaan, ya kan? Nah, sumber pendanaan ini kita bicara tentang debt to asset. Utang riba terhadap total aset. Yang kedua adalah sumber pendapatan. Background-nya luar biasa nih, seru. Maaf. Terus maaf. Gak apa-apa, seru, namanya juga live. Nah, yang kedua, sumber pendapatan. Sumber pendapatan itu menggunakan rasio pendapatan non halal yang ada di pendapatan lain-lain terhadap total pendapatan. Itu kriterianya itu. Angkanya saat ini yang rasio pertama tadi debt to aset itu tidak boleh lebih dari 45%. 45%, Artinya apa? Artinya, lu perusahaan lu itu nggak boleh dominan dari utang riba gitu. Betul. Kalau bahasa gampangnya. Kalau lu lebih dominan, lu nggak syariah. Gitu. Betul. Yang kedua sama, angkanya maksimal 10%. Kalau bahasa gampangnya, lu
pendapatan lu jangan kebanyakan dari dari pendapatan haram gitu. Iya. Cuma Iya. itu 3 aja. Oke. Di Jadi negara 3 manapun di kriteria. dunia cuma 3 kriteria. Oke, jadi 3 pokoknya asal kita melihat itu ya kan, dan kalau sebenarnya kalau nggak mau capek-capek tinggal lihat daftar efek syariah aja ya Mas Irwan ya. Betul, investor mah nggak usah pusing, itu urusannya Ya, DSN MUI, udah iya, biarin aja betul, gitu. betul, betul. Sudah ada Jadi pakarnya. betul, betul. Jadi untuk OKB teman-teman semua, jadi ada daftar efek syariah yang bisa dilihat. Di situ isinya ada 400 lebih saham yang teman-teman OKB semua bisa invest, betul ya, dengan 100.000. Dan jangan Betul, lupa cari broker-broker yang mempunyai sistem syariah trading system ya, Mas Irwan ya. betul, betul. Sekarang jumlahnya ada berapa? Ada Syariah 17. trading? Ada 17. Ada Oke. 17. Nah, kalau Oke. pengen tahu daftarnya, follow Mm-mm. aja IDEX Islamic. Di situ suka ada Oke. daftarnya. Oke, nanti follow IDX Islamic dan nanti aku juga minta Yamin aku yang manis untuk posting-posting nanti daftar broker-broker yang sudah mempunyai sistem trading syariah ya, betul ya Mas Betul, Irwan ya. betul. Nah, oke. Jadi kontribusi pasar modal syariah terhadap perekonomian kita tuh gimana ya Mas? Nah, ini banyak orang lupa seolah-olah nggak ada pesangan salah gitu. Iya, Eh, ada 2. Biasanya iya, orang begini, kalau orang yang belajar ekonomi syariah dari awal, iya, kemudian mereka nggak paham secara konsep pasar modal, selalu bilang, oh iya, syariah itu pasar modal syariah cuma di IPO aja. iya, Kalau lagi trading enggak. Nah, mereka iya, lupa bahwa kontribusi pertama adalah pada saat si emiten dapat dana. oke, Oke. Nah, kan ini otomatis akan menambah untuk bisnis. oke, Mau dari sukuk, mau dari saham. Nah, tetapi oke. ada kontribusi kedua yang lupa, yaitu perputaran dari transaksi. Kan gini, setiap ginilah, Mbak Pita misalnya, transaksi saham syariah, dapat untung nih, apakah semuanya dibelikan lagi? Kan kalau kita punya tujuan, pokoknya dari untung saham ini saya mau beli mobil baru misalnya. Ketika keuntungan transaksi kemudian dikonversi menjadi mobil baru, itu kan udah support retail market. Iya, Ya kan? betul, Sudah betul, support betul, perekonomian gitu. betul, Jadi mau betul. ada di pasar perdana, pada saat penawaran umum, dapat dana dari IPO gitu, mau di Iya, pasar sekunder, dua-duanya berpengaruh terhadap perekonomian. Masya Apalagi Allah. kalau kita bicara pemerintah, Mbak. Wow, Itu wow, pemerintah itu luar wow, biasa. Dalam tempo wow. 10 tahun, jumlah sukuk negara yang diterbitkan oleh pemerintah itu komposisinya meningkat signifikan, sekarang udah di atas hampir 20%. Wow, Jadi komposisi wow, sukuk negara itu hampir 20% dari wow, penerbitan utang pemerintah. Kan luar wow. biasa gitu. Iya, betul, Jadi betul. sangat-sangat tinggi lah supportnya Oke. terhadap perekonomian. Masya Allah, berkah ya pokoknya ya. Udah adil, menenangkan hati, ya kan? Berkah pula ya kan? Investasi di pasar modal syariah ini. Nah, ini ada pertanyaan terakhir nih, Mas Irwan nih. Sebenarnya pengen ngobrol lama sama Mas Irwan. Kayaknya, aduh, kalau bisa 2 hari 2 malam ya, Mas. Itu FGD Nanti aku, namanya. nanti aku dimarahin sama Pak Inarno. Nah, eh, ada nggak sih ruang untuk belajar pasar modal syariah bagi milenial dan Gen Z, dan apa bisa milenial dan Gen Z ini yang bisa dilakukan oleh milenial dan Gen Z ini untuk mendorong pertumbuhan pasar modal syariah di Indonesia? Nah, justru sekarang yang paling banyak jadi investor baru itu adalah milenial dan Gen Z. Karena sekarang aksesnya gampang. Nah, untuk para OKB nih yang mau belajar investasi saham syariah yang betul ya, bukan yang bodong ya, gitu. Follow IDX Islamic. Oke. Gitu. IDX Islamic itu adalah resmi dari Bursa Efek Indonesia yang khusus bicara tentang pasar modal syariah. IDX Islamic itu cuma punya IG, Twitter, Facebook sama YouTube, nggak ada yang lain. Jadi kalau ada yang nawarin ada Islamic di Telegram, nggak ada, kita nggak punya. Grup WhatsApp nggak ada.
Oke, gitu. oke, Belajar oke. dari situ. Semua gratis kok. Gitu. Cuma kadang-kadang kejebak sama yang bodong-bodong, hati-hati ya. Gitu. Iya, Makanya betul, belajar dari betul. yang resmi. Nah, siapa tahu nanti saya kaya ini juga akan menyelipkan nih konten-konten investasi syariah di pasar Oh, modal. betul, betul. Mantap. Memang nanti kita what differentiates us dari yang lain adalah kita nanti memberikan ruang infrastruktur buat teman-teman OKB yang ingin apa namanya mengeksplor produk-produk reksadana syariah gitu. Dan tentunya kita akan lebih banyak memberikan konten-konten apa tentang apa pemahaman tentang edukasi tentang pasar modal syariah, dan kita juga banyak akan mengikuti program-programnya masyarakat ekonomi syariah juga nih Mas Oh Irwani iya, betul, gitu. betul. Gitu. Aduh, terima kasih atas waktunya. Tapi ini sebenarnya aku ada games nih, mau ngajakin Mas Irwan main games dulu, boleh ya sebelum kita tutup Waduh, acaranya ya. ini di luar skenario nih, James. Nah, sama oh ya, aku mau ingetin nanti Mbak Marina untuk mendm kita ya, Mbak Marina untuk mendm kita nanti apa namanya untuk mendapatkan buku dari Mas Irwan sendiri ya. Mudah-mudahan nanti aku udah tanda tanganin dulu baru aku kirim kali ya, Mas ya. Boleh Silakan ya? bebas, boleh. Nah, oh ya, ini ada satu lagi pertanyaan boleh nih Mas ya? Ini dari Mas Hamdani nih. Bagaimana cara investasi ke pasar modal syariah, cara yang mudah dan aman? Tadi udah disebutin ya Mas ya? Kita remind lagi kali ya? Tadi udah, pokoknya follow aja dari Islamic. Jadi dari situ nanti Oke, OKB Hamdani gitu bisa belajar oke, yang betul dulu. oke, oke, Yang jelas investasi oke, mau syariah atau tidak nggak boleh buru-buru oke, mas. Teman-teman ingat, oke, nggak ada yang namanya cepat kaya gitu, nggak ada oke, investasi, oke. ada proses gitu. Oke. Ini ada satu lagi namanya hand hand. Dia bilang OKB tapi dia bukan OKB tapi OKL. Woi. Cuman mau nanya ini sih Mas Irwan, perusahaan syariah apa yang benar-benar bebas riba? Nah, ini Karena sebenarnya pertanyaannya sederhana, tapi jawabannya mm-mm, agak panjang. Karena mm-mm. gini, orang taunya saham syariah itu adalah yang lolos seleksi. No. Oke. Sekarang ada dua kriteria, ada dua Oke. kategori saham Oke. syariah. Oke. Pertama, saham yang lolos seleksi. Yang lolos seleksi ini artinya perusahaannya bukan perusahaan syariah, Oke. tapi sahamnya lolos seleksi. Jadi saham Oke. syariah. Yang Oke. kedua, ini adalah perusahaannya syariah. Jadi Oke. otomatis sahamnya syariah. Oke. Nah, kalau ini OKL nih saya mau biar mendingan beli perusahaan syariah, ya sudah beli aja emiten syariah. Cuma Udah aman terbatas. ya? Baru ada 5 masalahnya, terbatas, Mbak. Oh, Gitu. ada 5 ya? Oke. Iya, Oke. 4 bank syariah, Mm-mm. 1 asuransi syariah. Baru ada Masya 5 nih. Allah. Yang Oke. lainnya seleksi gitu. Oke. Jadi sudah tadi kan itu Nah, ditanyain masalah komposisi, iya. itu udah dihitungin lah. Udah Oke, DSN MUI oke. yang udah ngitungin. Kalem. Siap. Nah, Mas Henhen, OKL, itu sudah dikasih tahu ya, sudah ada 5 emiten syariah ya, yang lolos yang benar-benar kriteria tidak, yang benar-benar dari A sampai Z-nya ya, Mas Irwan ya. Itu sesuai dengan tadi apa yang ditanyakan. Buat teman-teman tadi yang bertanya, punten boleh DM kami di Saya Kaya, nanti Yamin kesayangan manis akan mereply message kalian, nanti kita akan berikan hadiahnya. Nah, kita masuk ke games ya, Mas Irwan ya. Siap, siap. Deg-degan nih saya nih. Gamesnya apa nih? Oke, cuman menyelesaikan kalimat yang aku sebutkan dengan 1 atau 2 kata. Tidak boleh berpikir lebih dari 5 detik. Oke, Siap? siap, siap. Oke, oke. Yang pertama, hari kejepit gini enaknya kita. Investasi. Wih, mantap. Paling suka sarapan menunya. Dengan saham syariah. Ini benar-benar udah ngelotok ya kayaknya ya. Kirain bubur syariah ada ya. Kalau nggak jadi pelaku pasar modal, mungkin saya sekarang jadi seorang Apa namanya?
korban pinjol. Aduh, amit, 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 amit. Jangan dong. Jangan makanya. Mending jadi Apalagi pelaku syariah. betul, apalagi pinjol terus belinya kripto lagi tadi kemarin. Aduh. Terus Double oke, itu. double ya. Terus oke, masih kaget kok bisa ya saya. Jadi investor syariah. Oh, hebat. Buku yang terakhir memukau saya adalah Pasar modal syariah dong. cocok, bener-bener deh nih, Buku ngotak sendiri dah banget. pokoknya. Saya alergi dengan Pinjol. aduh, mohon maaf ya Pokoknya pinjol-pinjol nyambung. ya. Iya. Oke, Bu, kalau keadaan kalau keadaan sudah kembali normal, saya mau pergi ke Nah, ini susah. umroh. Saya mau pergi ke Labuan Bajo. Belum pernah. Kesampean terus. Cocok, keren ke Pink Beach kita ya. Saya nggak bisa tidur kalau, Banyak utang. Masya Allah, jangan sampai amit-amit ya, betul. Jadi jangan Betul. banyak utang. Lagu yang mengingatkan saya zaman kuliah adalah Banyak sih. sebutin satu. Satu. Pokoknya semua lagu yang iniin sama si apa namanya itu lupa deh. Dewa, siapa band? No. Wah. Ini aja. Semua lagunya Club Project. Waduh, romansa. Oke. Lah apa oh ya, ini yang terakhir ya. Kalau dilarang makan nasi atau dilarang makan rendang seumur hidup, saya mending pilih Burger. Saya penggemar burger soalnya. aduh, terima kasih atas waktunya Mas Irwan. Aduh, saya seneng banget. Siap. Kita di tim dari Saya Kaya, I feel honored karena Mas Irwan mau meluangkan waktu di Hari Kejepit Nasional ini. Sama-sama, Mbak. Iya kan, mudah-mudahan ini ilmunya sangat bermanfaat buat teman-teman OKB Amin, semua. amin. Dan kita juga terima kasih, sudah memberikan yang terbaik buat pasar modal syariah. Dan kami tahu ini pasti ada sumbangsinya juga Mas Irwan dan teman-teman di divisi Bursa Efek Indonesia.